Halo guys, welcome back to official complete cellular member of unboxing dengan saya Fahmi. Oke guys, di video kali ini kita kedatangan HP terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V30. Ya, ini adalah penerus dari HP Vivo V29 kemarin ya. Ya, Vivo merilis HP V seriesnya lagi nih, terbaru Vivo V30. Apakah HP ini memiliki upgrade dari pendahulunya, yaitu Vivo V29? Saya akan bahas ya, saya akan kasih tahu spesifikasi sekalian unboxing HP ini. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info seputar gadget-gadget terbaru di channel official complete cellular member of unboxing guys. Oke guys, sebelum saya unboxing, kita lihat dulu ya bagian boxnya. Kita buka dulu aja nih plastiknya biar lebih bagus nih ya. Kita buka dulu untuk bagian plastiknya. Oke, kita sudah. Nah, untuk bagian depannya seperti Vivo V29 kemarin ya. Di sini ada buletan, ada model buletan kayak gini. Di tengah-tengah ada tulisan V30. Di atas kiri ada logo Vivo-nya. Untuk bagian depannya seperti ini aja. Lanjut di bagian kanan. Di bagian kanan di sini ada tulisan Vivo V30 5G. Lanjut di bagian kirinya di sini ada logo apa? Di sini ada logo Vivo dan ada logo Euro 2024 ya, UEFA Jerman. Oke, di sini jadi official smartphone ya untuk Euro 2024 UEFA Jerman guys. Untuk bagian kirinya seperti ini aja. Lanjut di bagian atas di sini ada varian yang kita unboxing, ini varian warna green, dan untuk variannya di sini RAM 8 internal 256GB. Lanjut di bagian belakang di sini hanya ada IMEI saja, di bagian bawah kosongan aja. Oke, langsung aja kita unboxing aja ya. Kita buka HP-nya nih. Ada isinya apa aja guys? Oke, langsung di sini ada unitnya ya. Sini ada unitnya, kita singkirin terlebih dahulu. Kita lihat dulu untuk bagian isi dalam boxnya. Di sini ada IMEI. Lanjut kita buka lagi. Di sini ada mendapatkan clear case ya, soft case. Mendapatkan clear case, satu buah soft case. Lanjut di sini ada informasi penting dan kartu garansi dan ada panduan ringkas. Lanjut di sini ada batok charger yang sudah bisa support di 80 watt ya untuk bagian chargernya. Lanjut di sini untuk bagian kabelnya sudah Type C yang pastinya ya. Dapatkan kabel Type C dan ada SIM ejector guys. Oke, begitu saja untuk bagian isinya. Saya akan beresin dulu, langsung kita fokus ke dalam HP-nya nih guys. Oke guys, ini adalah unitnya. Langsung kita buka aja dari plastiknya. Kita akan lihat yang untuk desain bagian belakangnya seperti apa. Untuk desain bagian belakangnya seperti ini, 1, 2, 3. Nah, untuk desain belakangnya seperti ini ya. Berubah ya untuk bagian model frame kamera nih, langsung fokus. Dulu tuh di sini ada kamera 2 kalau nggak salah, dan ada aura like portraitnya bulat ya untuk bagian flashnya. Di sini untuk bagian flashnya mengkotak seperti model frame kameranya ya. Oke, untuk bagian desain belakangnya seperti ini. Di sini ada dual kamera ya, sudah kelihatan. Sini ada dual kamera. Untuk konfigurasinya, spesifikasinya saya akan bahas lebih lanjut nanti. Di sini ada tulisan OIS ya. Nah, di sini ada tulisan OIS di samping kameranya. Lanjut di bagian bawahnya di sini ada aura like OIS portrait. Jadi untuk bagian aura like-nya di sini mengkotak modelnya seperti frame kamera di sini. Sini ada flash. Oke, di sini ada tulisan aura like OIS portrait juga. Oke, untuk bagian desainnya seperti ini. Untuk bagian belakangnya doff ya, tidak gampang tertempel sidik jari. Di sini ada logo Vivo di bagian bawah kiri. Oke, bagian belakang seperti ini. Untuk bagian kanannya di sini ada tombol power dan ada tombol volume up and down. Bagian kanannya seperti ini aja ya. Untuk bagian atasnya di sini ada apa? Ada lubang mikrofon dan ada tulisan professional portrait guys. Ini apakah kalian kelihatan ya tuh? Untuk bagian atasnya seperti ini tulisannya professional portrait. Oke, untuk bagian kirinya di sini kosongan aja. Lanjut di bagian bawah. Untuk bagian bawahnya di sini ada lubang SIM ejector, ada mikrofon, ada lubang Type C dan ada speaker ya. Jadi di sini speakernya masih mono juga ya, seperti V29 kemarin. Sayang sekali ya. Padahal ini HP mid range, harganya nanti saya akan kasih tahu. Harganya di sini ya tidak jauh-jauh seperti V29 kemarin, tapi sayang sekali untuk speakernya masih mono ya.
tidak stereo speaker guys. Ya tapi tidak apa-apa ya, pasti kualitasnya akan lebih bagus juga guys untuk di HP Vivo V30 ini. Oke guys, begitu saja ya untuk bagian desainnya. Menurut kalian gimana nih? Untuk bagian desainnya tulis di kolom komentar ya. Lebih suka di Vivo V29 kemarin atau yang terbaru nih di Vivo V30. Kalau saya sendiri sih lebih suka di Vivo V29 kemarin ya. Apalagi untuk bagian aura light portraitnya itu bulat ya, seperti ring light kayak gitu. Tapi untuk di sini Vivo memberi desain terbaru ya. Untuk bagian aura light portraitnya mengkotak seperti model frame kameranya ya, mengikuti kayak gini. Oke, untuk bagian desainnya seperti ini. Langsung kita nyalain aja, kita lihat untuk desain bagian depannya ya. Oke, langsung kita nyalain. Saya akan setting terlebih dahulu guys. Oke guys, ini adalah tampilan depan dari Vivo V30 ya. Oke, untuk bagian depannya seperti ini. Kamera depannya sudah pansol. Untuk layarnya juga melengkung seperti V29 kemarin juga sudah melengkung bagian depan dan juga bagian belakangnya ya, 3D curve kayak gini. Untuk bezelnya juga tipis di bagian kanan kiri, dan untuk bagian atas bawahnya di sini lebih tebal sedikit ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk bagian bezel bagian atas seperti ini dan bagian bawahnya seperti ini guys. Oke, untuk bagian desain depannya seperti ini aja. Oke, saya belum kasih lihat ya untuk bagian SIM tray-nya ya. Kita lihat dulu bagian SIM tray-nya. Kita coba buka dulu. Oke, untuk SIM tray-nya seperti ini ya. Dual nano SIM saja, tidak bisa memasukkan untuk bagian kartu memori ya. Hanya dual nano SIM saja guys. Tidak ada pilihan hybrid kayak gitu ya. Hanya bisa di dual nano SIM saja guys. Untuk bagian SIM tray-nya seperti ini ya. Oke guys, begitu saja ya untuk bagian desainnya. Lanjut saya akan bahas mengenai spesifikasinya, diawali dengan dimensinya terlebih dahulu. Untuk dimensinya sendiri di Vivo V30 ini dimensinya di 164,36 x 75,1 x 7,45 mm ya untuk bagian dimensinya. Lanjut untuk bagian beratnya di Vivo V30 ini beratnya di 186 gram ya. Oke, begitu saja untuk bagian dimensi dan beratnya. Selanjutnya untuk proteksinya sendiri di bagian bodinya ini di Vivo V30 memiliki IP rating di IP54 ya guys. Dan untuk bagian fingerprintnya di sini di Vivo V30 untuk fingerprintnya sudah ada di layar ya, tidak ada di samping lagi guys, karena layarnya juga sudah AMOLED. Oke, lanjut saya akan bahas mengenai layarnya aja ya. Untuk bagian spesifikasi layarnya, untuk layarnya sendiri di Vivo V30 ini layarnya berukuran 6,78 AMOLED dan refresh rate-nya juga sudah 120 Hz. Yang pastinya sudah Full HD Plus. Di pixelnya di 1260 x 2800 pixel ya. Untuk PPI-nya sendiri di 453 PPI, dan untuk proteksi layarnya ini menggunakan Scott Sensation Alpha ya. Scott Alpha guys. Saya mendapatkan informasinya di untuk bagian proteksi layarnya ya, tidak menggunakan Panda Glass atau Corning Gorilla Glass ya. Untuk bagian proteksinya seperti itu aja. Oke, untuk bagian layarnya seperti itu. Lanjut saya akan bahas mengenai platformnya. Untuk platformnya sendiri di sini untuk bagian chipsetnya ya. Untuk chipsetnya sendiri Vivo V30 ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3. Wah, ini saya pertama kali memegang HP dengan chipset di Snapdragon 7 Gen 3 ya. Bagaimana ya untuk performanya, nanti saya akan coba mungkin di tes gaming ya, di konten tes gamingnya. Oke, untuk bagian chipsetnya seperti itu aja. Lanjut saya akan bahas mengenai OS-nya ya. Saya akan lihat bagian OS-nya di sini. Saya coba kecilin dulu ya. Nah, untuk bagian OS-nya seperti ini. Untuk OS-nya sendiri menggunakan Vantage OS, sudah versi Vantage OS 14. Oke, untuk bagian versi Android-nya versi Android 14, dan prosesornya di sini ya sudah saya sebutkan Snapdragon 7 Gen 3 guys. Untuk RAM-nya sendiri ditambah 8GB lagi ya. Di sini RAM-nya 8, di extended RAM 8. Jadi RAM-nya up to 16GB. Dan varian di sini yang unboxing yaitu varian internal 256GB guys. Oke, selanjutnya untuk bagian memorinya di sini. Untuk memorinya sendiri jenis memorinya menggunakan UFS 3.1 ya, dan jenis RAM-nya di sini menggunakan LPDDR5 guys. Oke, begitu saja untuk bagian memorinya. Lanjut saya akan bahas mengenai kameranya. Untuk kamera sendiri di sini kameranya memiliki dual kamera ya. Di kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide di 8 megapiksel. Lanjut untuk bagian kamera depannya juga, untuk kamera depannya di 50 megapiksel ya, sama dengan di kamera utamanya, sama-sama di 50 megapiksel. Oke, begitu saja untuk bagian kameranya. Saya akan coba lihat untuk bagian menu-menunya ya. Untuk menu-menu kameranya nih. Untuk menu kamera di sini ada menu malam, ada menu potret, ada menu foto, video, ada film mikro.
Lanjut di sini ada lainnya. Untuk lainnya di sini ada resolusi tinggi dan lain-lainnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, lanjut kita lihat untuk bagian perekaman videonya ya. Kita lihat nih. Untuk perekaman video sendiri di kamera belakang bisa di 4K 30 fps dan di kamera depan juga bisa di 4K 30 fps guys. Wah, untuk 1080-nya sama-sama bisa di 1080 60 fps ya. Wah, ini kamera depan, kamera belakangnya canggih ya, bisa di 4K, bisa di 1080 60 fps guys. Untuk bagian perekamannya seperti ini ya. Oke, lanjut kita lihat untuk bagian kamera belakang di sini. Untuk bagian ultrawide-nya, untuk resolusinya hanya bisa di 1080 30 fps ya. 1080 60 fps tidak bisa. Untuk di 4K apakah bisa menggunakan kamera ultrawide? Tidak bisa. Jadi untuk kamera ultrawide hanya di 1080 30 fps aja ya, tidak bisa di 60 fps. Oke guys, selanjutnya untuk fitur ultra stabilnya di sini ya, stabilisasi ultra hanya bisa di 1080 30 fps ya. Untuk 1080 60 fps tidak bisa menggunakan stabilisasi yang ultranya ya, hanya bisa di stabilisasi standar. Jadi untuk menggunakan stabilisasi ultra hanya bisa di resolusi 1080 30 fps aja guys. Oke, lanjut saya akan kasih lihat ke kalian untuk model aura light portraitnya nih. Kita lihat di sini untuk aura light portraitnya seperti apa. Nah, untuk aura light portraitnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, saya coba setting ya. Untuk warnanya. Nah, untuk warnanya seperti ini guys. Oke, untuk aura light portraitnya seperti ini ya. Oke, begitu saja untuk menu-menu yang ada di kamera di Vivo V30. Selanjutnya saya akan kasih lihat ke kalian untuk foto-foto dan video ya sekilas menggunakan HP Vivo V30 ini. Untuk lengkapnya nanti saya akan bikin konten khusus ya di tes kameranya. Untuk hasilnya seperti ini guys. Oke guys, ini adalah hasil kamera depannya ya dari Vivo V30. Untuk hasilnya seperti ini. Dan suara yang kalian dengar ini langsung dari HP-nya, saya tidak menggunakan mikrofon eksternal ya. Untuk hasilnya seperti ini guys. Saya di sini perekamannya di 4K 30 fps ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini guys. Oke guys, begitu saja untuk hasil dari kamera dari Vivo V30 ini. Menurut kalian gimana ini untuk hasilnya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, begitu saja untuk kameranya. Lanjut untuk menu-menu lainnya di sini yang pasti sudah ada NFC ya. Tidak usah khawatir jika kalian suka top up e-money kayak gitu guys. Oke, lanjut di sini ada mode game ultra. Nanti saya akan kasih pembahasannya di tes gamingnya aja ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai baterainya. Untuk baterai sendiri di Vivo V30 ini baterainya berkapasitas 5000 mAh ya, dengan pengecasan cepat di 80 watt guys. Oke, untuk baterainya seperti itu aja. Untuk harganya nih, untuk harga sendiri Vivo V30 harganya berapa? Harganya di 5.999.000 ya. Untuk varian RAM 8 internal 256GB ya. Oke, menurut kalian gimana spesifikasi yang didapat dan fitur-fitur lainnya untuk di Vivo V30 ini di harga 5.999.000 ini? Apakah worth it untuk dibeli atau dilirik? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian berminat untuk membeli HP Vivo V30 ini, kalian bisa langsung aja hubungin admin kita ya. Untuk pembeliannya via WhatsApp ada nomornya, ada di deskripsi, dan linknya juga yang menuju ke WhatsApp juga ada di deskripsi. Langsung aja chat admin kita ya. Oke, begitu saja untuk unboxing dan review sedikit mengenai Vivo V30 ini. Jika kalian belum like, komen, dan subscribe, langsung aja subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai gadget-gadget terbaru nih guys di Indonesia. Oke, sekian video unboxing kali ini. Fahmi pamit undur diri. Bye-bye.